Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Zara Dehayu Komaladianta dengan NIM K102207172, kelas C, Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek warga negara mengenai optimasi peran apoteker dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien tuberkulosis. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah topik, yang kedua relevansi, yang ketiga masalah, keempat referensi. Lalu selanjutnya ada solusi, yang keenam produk, ketujuh produksi dan publikasi, dan yang terakhir link YouTube disalin. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Topik yang saya pilih adalah tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Saya memilih topik ini karena Indonesia menempati peringkat kedua dengan kasus terbanyak. Selanjutnya adalah relevansi. Relevansi tuberkulosis dengan bidang studi saya, yaitu farmasi sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki kewajiban membantu penanggulangan penyakit tuberkulosis. Dalam hal ini adalah melalui konseling untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Sedangkan relevansi dengan mata kuliah Pancasila adalah sebagai masyarakat bermartabat, sudah seharusnya kita turut andil dalam penanggulangan tuberkulosis. Apalagi secara khusus penyakit ini diatur di peraturan negara. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Dalam langkah ini, saya mengidentifikasi bahwa banyak masyarakat masih acuh terhadap tuberkulosis dan perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut terhadap hal tersebut. Yang keempat adalah referensi. Referensi bisa dicari di jurnal, buku, media online, ataupun media cetak. Referensi dipakai untuk bahan penunjang dalam penyampaian argumentasi sehingga dapat diterima masyarakat nantinya. Yang kelima adalah solusi. Langkah ini diperlukan keahlian khusus untuk menjelaskan dan menyusun kalimat sendiri berdasarkan referensi yang ada. Yang keenam adalah produk. Produk harus sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu berupa video tentang tuberkulosis. Video adalah salah satu media yang sering digunakan untuk memberikan informasi. Video pun cenderung lebih disukai daripada membaca tulisan. Sehingga diharapkan dengan adanya produk ini, masyarakat dapat memahami masalah yang terjadi dan solusinya. Langkah ketujuh adalah membuat produk dan mempublikasikannya. Produk berupa video yang dapat direkam menggunakan smartphone pribadi, kemudian diedit di aplikasi yang ada di App Store maupun Play Store. Kemudian setelah video selesai, diupload ke YouTube. Langkah terakhir yaitu menyalin link YouTube, kemudian ditempel di lembar PWN 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zara dari Komadianta, NIM K102207172, akan mengedukasi terkait tuberkulosis dengan Ibu Dwi. Nah, baik, sebelumnya Ibu Dwi udah tahu tentang tuberkulosis atau belum, Ji? Sudah. Baik, yang setahu Ibu Dwi, tuberkulosis itu apa? Tuberkulosis adalah penyakit paru. Baik, mungkin lebih jelasnya saya jelaskan. Jadi tuberkulosis yaitu infeksi paru dari bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana pasien yang terkena itu akan terjadi penurunan kesehatannya begitu. Lalu Ibu Dwi tahu nggak ciri-ciri penderita tuberkulosis itu bagaimana? Setahu saya ciri-cirinya itu yang saya ketahui itu batuk terus menerus, batuknya itu berkepanjangan, terus ya bangun tidur selalu batuk, terus keluar keringat dingin mungkin ya, terus penurunan itu berat badan. Ya betul sekali Bu. Yang selain itu dia nafsu makannya menurun. Terus
batuk darah terkadang kalau sudah parah begitu Bu. Kalau pencegahannya Ibu Dwi tahu atau tidak pencegahan tuberkulosis? Pencegahan tuberkulosis itu dengan cara kita jangan kontak dengan orang yang punya penyakit tuberkulosis, tidak boleh mendekat kecuali itu dengan kan batuk ditularkan lewat batuk lewat udara, jadi kita diminta untuk tidak mendekat. Apalagi ya pencegahannya kalau untuk laki-laki ya dilarang rokok gitu. Mungkin itu ya. Iya betul sekali Bu. Nah tambahannya itu mungkin kalau bagi bayi itu ada vaksin namanya BCG Bu, untuk mencegah terjadinya TBC. Selain itu bisa rumahnya itu dikasih ventilasi, terus kasur alat tidurnya itu dijemur, dan menerapkan pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga begitu. Lalu Ibu sendiri itu yang melihat kan tuberkulosis ini ramai banget ya, maksudnya sulit disembuhkan, itu kira-kira kenapa Bu? Kenapa masih menjadi masalah problemik di Indonesia ini sendiri, bahkan menempati di urutan ketiga setelah Cina dan India begitu. Kira-kira kenapa kok ini tidak bisa terputus gitu dan tetap terus ada penyakit ini begitu? Ya mungkin kurang patuhnya penderita tuberkulosis itu sendiri ya. Betul. Dalam pengobatan tidak bisa, terus karena tidak menerapkan itu tadi pola hidup sehat itu juga bisa, terus ya kan sepertinya itu. Iya benar sekali, kan pengobatan itu di tuberkulosis ada namanya 3T, yaitu tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara begitu Bu. Nah pantangan dari penderita tuberkulosis itu kayak terlalu lama kan pengobatannya sampai 6 bulan gitu, jadi kayak dia udah ngerasa sembuh udah berhenti minum obat, padahal kan virusnya itu sebenarnya masih ada gitu kan, bakterinya. Nah itu tugas dari masyarakat sekitar juga, dan itu ada di peraturan Permenkes nomor 67 tahun 2016 dan juga ada di Perpres nomor 67 tahun 2021. Di situ dibilang kalau selama masyarakat tuh harus ikut andil juga gitu Bu, untuk mengingatkan dan menyemangati penderita biar terus meminum obat sampai 6 bulan sampai selesai, sampai disuruh berhenti sama dokternya gitu. Dan itu juga jadi tugas kami tenaga kesehatan juga apoteker buat mengingatkan, mengedukasi pasien buat terus minum obat dan juga meriksa dahaknya setiap sebulan sekali, mengingatkan untuk beli obat gitu. Nah mungkin kan ada yang kayak kepikiran nggak usah bilang ke tenaga kesehatan buat minum obat, nggak perlu lah gitu, kayak ntar juga sembuh kayak gitu. Itu salah ya, seharusnya kan dia minum obat tuh biar tidak terjadi komplikasi gitu kan, biar tidak menyerang ke yang lain, tidak makin parah di paru-parunya itu, dan biar makin sehat begitu Bu. Nah mungkin dari Bu Dwi ada pertanyaan atau tambahan gitu? Apa ya kayak gitu sih ya, kami berharap ya gitu semua tenaga kesehatan untuk lebih aware, lebih giat lagi dalam memberikan edukasi maupun pelayanan ya. Kadang itu gini ya, kadang itu ada yang sakit gitu merasa gimana gitu, kalau kadang ada yang merasa tidak diperhatikan atau merasa terpikirkan kayak gitu, jadi ya itu merasa nggak ada yang memberi semangat kayak gitu. Padahal keluarganya sendiri juga ada yang nggak ngasih semangat gitu. Iya. Ya itu kadang kan ada satu rumah kena tapi nggak mau memeriksakan semua, padahal itu jelas
jelas kena soal satu rumah. Iya, udaranya Kadang sama. cuma yang menjalankan pengobatan cuma satu orang aja gitu. Padahal kan kalau menurut teori, menurut itu kan pasti kena, soalnya kan satu rumah. Nah, maka itu harusnya tugas masyarakat di sekitarnya, tetangganya itu buat melaporkan, setidaknya itu menyarankan untuk diperiksakan di puskes terdekat gitu kan, biar berhenti begitu TBC itu. Biar tertutup. Iya. Iya. Mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.